Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu peserta webinar. Selamat datang di webinar pertama kami terkait tantangan pengelolaan air asam tambang yang diselenggarakan oleh PT Ganesha Environmental Services. Sebelumnya kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Nurul. Saya akan menemani Bapak dan Ibu semuanya di webinar hari ini pada Jumat 3 November 2023 yang akan diselenggarakan pada pukul 13.30 hingga 15.30 ke depan. Sebelumnya saya sampaikan terkait rules kegiatan. Yang pertama adalah dapat mengganti nama rekan-rekan Bapak Ibu semuanya menggunakan nama _ instansi. Lalu peserta wajib menggunakan background ataupun virtual background yang telah disediakan oleh tim kami. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau on mic saat pemateri sedang berlangsung. Peserta dapat mengajukan pertanyaan selama sesi materi berlangsung dan sesi diskusi melalui fitur chat room ataupun Q&A. Dan bagi yang bergabung di kanal YouTube kami dapat mengirimkan pertanyaan Bapak Ibu sekalian di komen YouTube. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita buka dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, saat ini saya akan menyapa Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kita. Mungkin bagi peserta, Bapak dan Ibu sekalian dapat menyalakan kameranya dan dapat memasang virtual background yang telah kami sediakan. Saya ingin juga menyapa kepada Bapak Ibu nih sebelumnya. Bapak Ibu yang telah bergabung di webinar kami itu berasal dari instansi dan dari kota mana dapat bersama-sama di kolom komentar Zoom ini. Dan mengapa tertarik untuk mengikuti webinar yang telah kami selenggarakan sebelumnya. Sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat? Semoga ya Bu, Bapak dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan kegiatan dan dapat mendengarkan nantinya nih materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Baik, sebelum kita mendengarkan materi terkait pengelolaan dan tantangan air asam tambang, saya sedikit akan memperkenalkan mengenai sebenarnya kami itu dari mana sih? Gitu. Nah, kami dari PT Ganesha Environmental Services yang merupakan perusahaan jasa ataupun konsultan lingkungan yang menyediakan produk dan jasa layanan lingkungan. Nah, jika Bapak Ibu tertarik ingin meningkatkan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan, lalu pembuatan dokumen lingkungan, bisa mungkin langsung menghubungi dan melihat website kami, yaitu di www.desi.co.id. Karena di PTG sendiri itu memiliki tim yang merupakan ahli di bidangnya dan sudah memiliki pengalaman dan juga testimoni dari klien yang tersebar di Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada yang tidak asing nih dengan pembahasan kita terkait pengelolaan tantangan dan pengelolaan air asam tambang. Mungkin banyak pertanyaan dan juga tantangan nih dari perusahaan-perusahaan yang memiliki kebijakan dalam mengelola air tambang agar selalu dalam berada ataupun di batas baku mutu yang telah ditetapkan regulasi. Nah, untuk mencapai hal itu perlu adanya upaya yang kuat dan tentunya efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Dan pada siang ini kita sama-sama akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat handal dan tentunya memiliki pengalaman di bidang air asam tambang, yaitu Bapak Dr. Insinyur Muhammad Sony Afeltiawan yang merupakan dosen kelompok keahlian rekayasa air dan juga limbah cair dari Fakultas Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Nah, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semua, Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Sony. Halo, selamat siang, Pak. Halo, selamat siang, Mbak Nurul, Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin para peserta sudah tidak sabar nih, Pak, untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut terkait
tantangan dan pengelolaan air asam tambang. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung mempersilakan kepada Bapak Sony untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak Sony, saya persilakan waktu dan tempatnya, dipersilakan. Oke, baik. Saya mohon izin share screen ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya lagi ada di bandara, mendadak harus mempercepat jadwal ke Kalimantan. Jadi kalau ada suara-suara pengumuman saya mohon maaf Bapak Ibu. Baik, sebelumnya saya ucapin terima kasih kepada teman-teman dari Ganesha Environmental Services atas kegiatan yang diselenggarakan terkait dengan webinar terkait dengan pengelolaan air tambang ya. Saya mungkin tidak berbicara air asam tambang saja karena nanti bagian dari yang dari saya coba sampaikan ketika kita berbicara air tambang seringkali hanya diidentikan kepada air asam tambang padahal kita cukup banyak case-case yang lain ya. Nanti kita coba diskusikan terkait dengan air tambang. Jadi saya tidak akan fokus kepada hanya air asam tambang walaupun air asam tambang memang kita ketahui masih menjadi banyak tantangan besar di banyak perusahaan di Indonesia ya. Tapi saya coba tarik ke lebih umum lagi itu bicara tentang air tambang. Mungkin langsung saya mulai ya, Mbak Nurul ya. Tadi sudah dijelaskan, saya mohon izin memperkenalkan diri, Bapak Ibu. Nama saya Muhammad Sony Fertiawan. Bapak Ibu bisa panggil saya Sony. Saya di kelompok kalian rekayasa air dan limbah cair di Bandung Institut Teknologi. Eh, ya, Bapak Ibu bisa diskusi, bisa mungkin request literatur ke saya gitu ya. Bapak Ibu bisa kontak di email saya msa@itbsi.id atau di nomor telepon saya di 0821 3030 3095. Ya, saya senang diskusi. Silakan jadi Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan bisa kontak saya melalui email ataupun melalui WhatsApp. Ya. Oke, mungkin ini sebagai awal ya Bapak Ibu ya. Kita ketahui ada 4 poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan tambang ya Bapak Ibu ya. Pertama, pertambangan itu industri yang memiliki karakteristik yang spesifik. Dia berbeda dengan industri yang lainnya. Jadi kita sulit untuk menyamakan industri tambang dengan industri-industri manufaktur lainnya ya, karena punya karakteristik yang berbeda. Kemudian kita ketahui bahwa pertambangan itu melibatkan sumber daya ya, peralatan, tenaga kerja ataupun area yang sangat-sangat luas sehingga apa resource yang dibutuhkan itu luar biasa besar. Nah, tantangan berikutnya kita ketahui bahwa pertambangan di Indonesia itu eh, lebih banyak khususnya batu bara maupun mineral ya lebih banyak menggunakan open pit mine ya. Masih sangat jarang kita menggunakan underground ya. Mungkin di beberapa Freeport ataupun Antam sudah menggunakan apa underground karena karakteristik geologinya memungkinkan. Tapi banyak tambang batu bara di Indonesia atau hampir semua tambang batu bara di Indonesia menggunakan open pit mine. Nah, kegiatan open pit mine ini ya itu kita ketahui bahwa ada kegiatan penggalian dan penimbunan yang sangat masif yang berpotensi merubah morfologi ya sehingga berdampak pada perubahan karakteristik hidrologi baik baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita semua. Jadi di tambang itu tidak hanya dari sisi kualitas sebetulnya ya yang menjadi tantangan, tapi yang utamanya itu adalah karakteristik kuantitas kita, fluktuasi debit kita yang sangat tergantung sama curah hujan. Dan ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Oke ya. Nah, saya balik lagi tadi isu kenapa saya lebih cenderung fokus dengan penamaan air tambang ya. Pertama saya coba cari literatur apa itu sebetulnya air tambang. Dari sekian banyak literatur baik dari consulting company ya, dari SRK, kemudian dari Mindat, dari Hudson Institute of Mineralogy atau dari US Geological Survey. Intinya adalah mine water itu adalah segala air yang terdampak dari kegiatan penambangan, Bapak Ibu. Ya, jadi air tambang itu tidak hanya air asam tambang sebetulnya. Nah, apa air kalau kita ketahui ya kalau kita ambil literatur dari GARD Guide ya Bapak Ibu bisa browsing di Google gitu ya GARD Guide. Nah itu akan menjelaskan bahwa ada 3 jenis air tambang yang dikenal oleh oleh kita semua gitu ya. Yang pertama acid rock drainage atau acid mine drainage ya. Nomenklaturnya sama sebetulnya, cuman ada sedikit perbedaan. Kita bisa diskusi panjang terkait dengan nomenklatur acid mine drainage dan acid rock drainage gitu ya. Nah, yang kedua ada yang namanya neutral mine drainage Bapak Ibu. Jadi dia tidak asam gitu ya. Berbeda sama acid mine drainage mungkin karena buffering capacity-nya lebih besar sehingga dia statusnya netral pH-nya ya. Kemudian ada saline drainage ya. Ini mungkin
case-case tertentu saja. Nah, apa perbedaan dari ketiga ini ya Bapak Ibu? Kalau acid rock drainage itu dari sisi kalau kita ambil dari Finkelin diagram ya, memperlihatkan perbedaan ARD, NMD dan SD. Kalau kita bandingkan dengan dissolved base metal concentration ya, nah kalau dalam hal ini eh, Plumlee ya dari ini diadopsi dari salah satu jurnal, dia mengambilnya dari konsentrasi logam yang memang secara diagnostik bisa menggambarkan karakteristik geologis tempat. Dia tidak mengambil Fe, Mn yang seperti kita kenal Bapak Ibu ya. Tapi dia mengambil Zn, Cu, kadmium, Pb, kobalt, nikel ya. Memang sangat kecil jumlahnya, tapi ini bisa menggambarkan karakteristik geologis tempatnya. Jadi sebagai diagnostik parameter gitu ya. Nah kalau acid rock drainage itu relatif tinggi konsentrasi logam-logam ini jika dibandingkan dengan neutral mine drainage sama saline drainage. Berbeda. Jadi kalau saline drainage di pH-nya netral, kalau acid rock drainage karena dia pH-nya asam sehingga meningkatkan kelarutan logam, sehingga beberapa logam dia pasti akan tinggi. Itulah wajar kalau Bapak Ibu punya air asam tambang, Fe-nya biasanya sampai puluhan, sampai ratusan bahkan ya. Atau Mn-nya, Mn yang paling sulit untuk di-treat gitu ya. Biasanya punya konsentrasi yang relatif lebih tinggi gitu. Nah, kalau kita lihat dari sulfatnya, maka sama sebetulnya ya. Acid rock drainage itu punya konsentrasi sulfat yang lebih tinggi dibandingkan dengan saline drainage maupun neutral mine drainage gitu. Nah, gambar ini kurang lebih bisa menggambarkan karakteristik dari ketiga jenis mine water. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini adalah karakteristik dari acid mine drainage Bapak Ibu ya. Biasanya ya acidity-nya tinggi, pH-nya rendah turun gitu ya. Karena pH-nya rendah, konsentrasi metalnya meningkat, konsentrasi sulfatnya meningkat karena dari FeS2 dari mineral sulfida yang teroksidasi dia dia menghasilkan produk oksidasi, salah satunya adalah sulfat. Kemudian increase suspended solid ya. Beberapa suspended solid juga akan larut karena lebih tinggi karena erosi salah satunya sehingga menghasilkan suspended solid yang tinggi. Dan ini juga karena beberapa mineral juga akan menghasilkan suspended solid yang relatif lebih tinggi. Oke, mungkin saya lewatkan ya. Nah, ini mungkin saya lewatkan Bapak Ibu karena waktu yang tidak banyak, nanti kita bisa diskusi. Nah, ini menarik ya. Ini saya ambil case tadinya di salah satu sungai di Amerika bahwa aliran yang bening itu tidak selalu tidak terkontaminasi sebetulnya ya. Kalau kalau banyak orang bilang kalau kalau air asam tambang tuh kuning, belum tentu juga gitu ya. Jadi sangat tergantung. Kalau saya melihat kalau di tambang kalau dia ada endapan-endapan kuning, saya lebih happy sebetulnya karena kalau ada endapan kuning artinya ada endapan, ada presipitasi dari logam Fe karena pH-nya sudah justru lebih meningkat, mungkin di atas 5 atau di atas 6. Maka dia kecenderungan Fe-nya mengendap. Tapi kalau dia jernih tanpa adanya endapan itu justru mengkhawatirkan sebetulnya. Jadi dia kecenderungannya dia akan larut. Fe itu akan larut di pH-pH yang sangat rendah di bawah 4 gitu Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ya. Oke ya, ini saya pikir sama saja saya lewat. Nah, ini contoh case yang lain ya. Eh apa dampak dari kondisi biologi aquatic life tentunya ya pasti akan berdampak karena adanya asam gitu ya. Kalau di human resource-nya ya korosi, ya itu pipa-pipa kita di lapangan pasti akan mengalami korosi ya. Kemudian ketersediaan air untuk kebutuhan kita dan lain-lainnya. Nah, pertanyaannya, air asam itu di pH berapa? Gitu ya. Kalau kita mengacu kepada baku mutu, maka semua yang di bawah 6 itu adalah air asam tambang, Bapak Ibu. Karena baku mutu kita pH netral itu adalah 6 sampai dengan 9. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, pH yang kita kenal itu antara 0 sampai 14. Tapi salah satu peneliti dari USGS yang namanya Kirk Knoxdorm itu punya pandangan yang berbeda. pH itu bisa sampai negatif 3,6 Bapak Ibu. Jadi di satu waktu Kirk Knoxdorm itu melakukan penelitian di salah satu daerah namanya Richmond Mine, Iron Mountain ya di daerah California. Dia menguji salah satu aliran air di dalam Richmond Mine. Nah, itu diketahui bahwa pH-nya itu sangat asam. Jadi bisa mencapai minus 3,6. Jadi pH yang kita kenal 0 sampai 14 itu sebetulnya sangat memungkinkan pH itu negatif Bapak Ibu. Itu case yang ada di di Amerika ya Bapak Ibu. Saya pikir ini karakteristik saja Bapak Ibu bahwa apapun air asam tambang yang punya pH yang rendah pasti berpotensi melarutkan logam-logam yang terkandung di dalam batuan batuan penutup yang ada di tambang kita ya.
Saya nggak akan bahas lebih banyak di sana. Nah, pertanyaannya adalah apakah hanya tiga itu sebetulnya karakteristik air tambang kita? Nah, saya sengaja mengubah atau menambahkan satu nomenklatur karena bagi saya ini yang seringkali dilupakan. Banyak tambang di Indonesia yang punya case yang jauh lebih berat sebetulnya, sama beratnya gitu ya, dengan air asam tambang. Itu adalah air tambang yang dengan total suspended solid yang sangat tinggi gitu ya. Nah, atau saya sebut sebagai high total suspended solid drainage gitu ya. Ya apapun itu apa nomenklaturnya gitu ya, silakan gitu ya. Ini penamaan dari saya saja. Ini disebabkan karena adanya kandungan clay mineral. Mungkin Bapak Ibu yang punya case beberapa tambang kita yang di daerah Kalimantan Utara, Malinau gitu ya. Saya pernah ke Malinau, dia punya pit gede banget gitu ya. Semua air yang dengan kekeruhan yang tinggi atau dengan total seismic solid yang tinggi ini dimasukkan ke dalam satu pit, kemudian diusahakan untuk bisa mengendap. Tapi bertahun-tahun itu tidak akan mengendap karena kandungan clay mineralnya. Ada banyak kandungan clay mineral yang berpotensi menghasilkan TSS yang sangat tinggi ya. Salah satunya mungkin yang bapak-bapak ibu-ibu kenal itu montmorillonite ya. Nanti kita coba diskusi montmorillonite ini seperti apa. Intinya bahwa particle size-nya sangat small gitu ya atau ultra fine sehingga dan clay itu kan bentuk mineralnya berlapis-lapis sehingga dia bisa menahan air itu begitu lamanya. Itulah kenapa suspended solid itu sulit untuk diendapkan tanpa adanya bantuan bahan kimia seperti keogulan atau tawas atau jenis-jenis yang lain. Sehingga kita nggak bisa mengendapkan dia secara natural. Oke ya. Saya coba. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Ini penting untuk memahami TSS ya karena sekarang isunya TSS jadi 100 mg per liter, kemudian apa kita punya sparring. Bapak Ibu pasti deg-degan dengan sparring gitu ya. Nah, tapi kita coba pahamin dulu apa itu TSS Bapak Ibu ya. Kalau kalau kita punya konsentrasi eh, total solid 1000 miligram, maka kurang lebih proporsinya itu adalah 800 miligram per liternya itu yang kita sebut sebagai dissolved solid Bapak Ibu. Tapi bukan berarti pembagiannya persis seperti ini ya Bapak Ibu. Sangat tergantung dengan karakteristik air tambangnya. Nah, 70 miligramnya itu non-settleable solid Bapak Ibu atau colloidal solid yang kita diemin dia nggak akan mengendap-mengendap. Nah, sisanya 130 miligram itu didominasi oleh settleable solid. Tapi sekali lagi saya garis bawah bahwa ini sangat tergantung dengan karakteristik air tambangnya. Nah, artinya apa? Air suspended solid itu ada dua, Bapak Ibu. Solid yang karakteristik solidnya. Yang pertama, dia sulit untuk mengendap. Bapak Ibu tinggalkan saja itu tidak akan mengendap-endap gitu ya, atau kita sebut sebagai koloidal gitu ya, sistem solidnya di dalam perairan. Dan satu lagi yang dia mudah untuk mengendap secara gravitasi, artinya kita sebut sebagai settleable solidnya cukup banyak sehingga kita tanpa perlakuan kimia pun dia bisa mengendap secara gravitasi. Nah, kita sering kali mengukur turbidity dan TSS itu jadi satu. Jadi sparring itu sebetulnya yang diukur itu turbidity, Bapak Ibu. Hati-hati sekali sama pengukuran sparring karena sparring itu yang diukur sebetulnya adalah NTU basis sensornya atau UV vis gitu ya. Tapi kita punya korelasi yang menghubungkan hubungan antara turbidity dan TSS. Nah, Bapak Ibu harus concern dengan ini. Kenapa? Karena ini punya persamaan kalibrasi yang berbeda-beda antara satu set point dengan set point yang lain, antara satu tambang dengan tambang yang lain, antara satu karakteristik geologi tertentu dengan geologi yang lainnya. Jadi, Bapak Ibu harus nggak bisa main pindah-pindah kemudian ditinggal. Jadi, Bapak Ibu harus punya yang namanya persamaan kalibrasi atau persamaan korelasi antara turbidity dan TSS untuk meyakinkan bahwa ketika TSS diukur dengan peralatan sparring itu bisa bisa menggambarkan atau merepresentasikan konsentrasi TSS yang ada di lapangan. Jadi penting ini penting sekali untuk dilakukan eh, evaluasi. Nah, ini kurang lebih. Nah, ini adalah total suspended solid yang biasanya biasanya adanya gravel, adanya sand, silt atau clay atau algae bahkan di beberapa pit lake algae tumbuh. Nah, itu juga sebetulnya meningkatkan TSS Bapak Ibu. Nah, yang penting dari clay itu ada beberapa kelompok mineral clay yang kita kenal berpotensi terkandung di dalam area pertambangan kita. Yang pertama kolonit, smectite, vermiculite, ilit, ya, klorit atau montmorillonite ya, yang Bapak Ibu mungkin kenal sebagai bagian dari masuk dalam grup smectite ya Bapak Ibu. Montmorillonite ini punya kapasitas swelling, jadi dia bisa tanda kutip melarutkan solid itu sehingga
tingkat kekeruhannya bisa besar ya. Di Malinau itu punya ada banyak tambang yang punya konsentrasi TSS itu bisa mencapai 15.000 lebih miligram per liter air tambangnya. Nah, tapi ada beberapa mineral clay yang tidak terlalu besar ya. Misalkan ilit itu karena dia kapasitas swellingnya nggak terlalu besar, jadi konsentrasinya mungkin sekitar 5.000 sampai 10.000 miligram per liter. Oke, saya lewat ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi kita udah ambil sampelnya, kemudian kita diamkan selama 1 bulan, dia nggak akan mengendap Bapak Ibu. Jadi, tapi ini masih mending ini, yang Bapak Ibu lihat di slide ini didominasi oleh mineral clay yang kita sebut sebagai mineral ilit gitu ya, bukan bukan montmorillonite. Kalau montmorillonite itu lebih keruh lagi, lebih kental lagi, lebih kopi susu lagi gitu ya. Jadi jadi punya karakteristik, dan saya yakin teman-teman tambang yang punya isu montmorillonite itu punya cost biaya treatment yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan bahkan pengolahan air asam tambang gitu ya. Karena kalau air asam tambang kan kita olah dengan CaO ya, dengan kapur tohor gitu ya. Itu relatif murah sebetulnya karena cukup banyak tambang-tambang rakyat yang menjual dengan harga yang murah. Tapi kalau kalau colloidal clay yang kekeruhan tinggi, nah ini yang cukup mahal karena kita butuh bahan kimia tawas yang dalam volume yang sangat besar, atau beberapa case butuh yang dia sifatnya polimer gitu ya. Jadi lebih mahal lagi cost yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu untuk melakukan treatment terkait dengan ini. Ini saya lewatin Bapak Ibu ya, kurang lebih bedanya TS sama turbidity. Saya hanya sekedar Mohon maaf kepada Bapak Ibu, mungkin ada gangguan sedikit sinyal dari pemateri. Mungkin kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. wah, mohon maaf nih, tiba-tiba keluar. Saya lanjut ya, Mbak Nurul ya. Ya Pak, silakan Pak. Oke. Nah, ini korelasinya Bapak Ibu ya. Hati-hati dengan korelasi antara turbidity dan TSS ya. Karena Bapak Ibu harus rajin mengkorelasikannya biar Bapak Ibu firm dengan karakteristiknya. Karena pasti akan berbeda Bapak Ibu. Banyak keluhan dari tambang-tambang, wah ini kenapa ya TSS saya seringkali meningkat. Jangan-jangan persamaan korelasinya yang harus diubah karena sudah tidak lagi relevan dengan karakteristik air tambang Bapak Ibu. Nah, ini yang seringkali tidak di teman-teman vendor dari sparring tidak ngeh dengan karakteristik yang berbeda, sehingga perlu dilakukan korelasi ulang, perlu dilakukan kalibrasi ulang sehingga itu representatif menggambarkan air tambang Bapak Ibu semua. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini sedikit saya kasih spillway. Saya coba men-spill bagaimana pola perubahan TSS dari satu waktu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana perubahan-perubahan TSS dari waktu ke waktu. Karena dia akan sangat sensitif dengan material diskrit, karena tadi dia diukur dengan sensor yang kita sebut sebagai sensor UV vis atau sejenisnya Bapak Ibu. Jadi dia sangat sensitif adanya pergerakan material diskrit gitu. Nah, ini pasti akan ada spike yang dia akan naik gitu. Nah, ini harus diantisipasi oleh Bapak Ibu semua. Ya, ini sama nih, lihat Bapak Ibu ada spike yang dia tiba-tiba naik gitu ya. Itu ada kemungkinan adanya, mungkin ada kotoran gitu ya, ada binatang yang lewat, atau ada material diskrit pasir yang lewat di bawah sensor, dia terukur sehingga naik tiba-tiba gitu ya. Nah, ini harus Bapak Ibu pahami betul karakteristik air tambangnya, pahami betul kondisi peralatan yang ada di lapangan. Oke ya. Nah, ini kalau pH, Bapak Ibu sama pH sebetulnya sangat hati-hati gitu ya perubahannya. Apalagi yang dengan metode kapurnya yang ditabur. Biasanya ada beberapa perusahaan yang kalau kalau nabur kapur itu dirobek gitu ya, siapa si si karungnya kemudian dilempar gitu ya. Nah, itu berpotensi fluktuasinya signifikan. Wah, itu kalau di data sparringnya bisa loncat-loncat gitu ya antara satu waktu dengan waktu yang lain.
Nah, ini yang harus Bapak Ibu aware dengan data-data ini. Data-data sparring itu bisa Bapak Ibu download, kemudian dipelajari apa yang salah sebetulnya. Ada pengaruh nggak? Kalau dulu saya mengambil data itu biasanya jam 8 itu pH-nya normal. Tapi setelah jam 10 dia turun lagi, jadi asam lagi. Karena naiknya ketika operatornya ngapur aja. Nah, setelah operatornya selesai ngapur, dia langsung turun lagi. Jadi perilaku perilaku operatornya itu sangat terlihat dari data-data pemantauan kualitas sparringnya.